Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi dalam program acara tamu kita tribunpadang.com. Kali ini bersama saya Nika Afrilia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang soal zakat. Nah, di bulan suci Ramadan ini tentunya ini menjadi salah satu hal yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak akan berbincang sendiri di sini. Bersama kita telah hadir itu manajer cabang Rumah Zakat Sumatera Barat, Bang Indrayanto. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang, hari ini, Bang? Alhamdulillah sehat dan insya Allah semangat. Semangat. Puasa kedua ya, Tribuners harus tetap semangat sampai akhir tentunya. Oke, Bang, terima kasih sebelumnya nih udah hadir di studio Tribun Padang, sudah menyempatkan diri di sini. Dan tentunya kita akan bahas zakat nih. Kebetulan dari Rumah Zakat Sumatera Barat nih yang langsung hadir ke sini di tengah-tengah kita. Dan mungkin, Bang, untuk zakat ini, Bang, bagi saya sendiri ya mungkin masih jadi pertanyaan juga ya gitu. Kapan sih saya harus ngeluarin zakat? Kalau misalnya zakat fitrah itu mungkin udah tahu ya semua orang ya, itu di bulan Ramadan emang wajib dikeluarkan gitu. Mungkin di luar sana masih ada juga Tribuners yang tahu kalau saya udah kerja wajib ngeluarin zakat gak sih gitu. Kemudian juga mungkin ada yang bertanya-tanya mungkin perbedaan zakat sama infak, sedekah atau wakaf gitu, Bang. Dan tentunya kita akan bahas lebih lanjut bersama Bang Indra di sini. Mungkin pembukaan dulu kali ya, Bang. Zakat itu apa gitu, pengenalan. Boleh dipersilahkan, Bang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam keadaan semuanya ya, Kak Nika ya. Di hari kedua ini, hari pertama kita sudah lalui dan mudah-mudahan tetap semangat sampai akhir Ramadan. Harus nanti, ya, harus semangat. Baik, alhamdulillah untuk tema ini kita berbicara tentang zakat ya. Jadi secara bahasa zakat itu bisa dikatakan yang pertama itu al-barokah gitu ya, jadi berkah begitu. Yang kedua itu an-nama, berkembang. Yang ketiga itu al-barokah, an-nama. Yang ketiga itu selalu lihat subteknya dulu ya. Oke, nggak apa-apa, kita santai aja, Bang, kita main jalan aja. Atau haroh ya, atau suci gitu ya, atau haroh atau suci gitu ya. Yang keempat itu as-sholah gitu ya, zakat itu membereskan atau baik begitu ya. Jadi definisi zakat secara bahasa empat itu al-barokah, yang kedua an-nama, yang ketiga at-toharo, yang keempat itu as-sholah begitu ya. Dan secara istilah kita mengambil istilah dari Profesor Dr. Kiai Haji Didin Nafiduddin. Beliau mengatakan zakat itu bagian dari harta tertentu gitu ya, yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada penerima yang berhak gitu ya, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pula begitu ya. Itu gambaran dari secara istilah gitu ya. Jadi harta bagian tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pula begitu ya. Jadi syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Baik hartanya, baik si yang penerimanya begitu ya. Begitu kira-kira kan Nika. Oke. Baik, kemudian untuk zakat ini udah. Kemudian yang membedakan antara zakat, infak, sedekah sama wakaf nih. Sama wakaf ya. Baik, jadi kalau zakat tadi sudah mempunyai gambaran sedikit ya. Jadi ada kriteria tertentunya, syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Kalau infak itu harta yang kita keluarkan itu bersifat bisa wajib atau bisa sunnah begitu ya, atau tidak wajib begitu ya. Kalau zakat, kalau infak wajib itu bisa dikatakan seperti kafarat ya, kita bernazar. Termasuk zakat itu juga kategori infak wajib gitu ya. Infak wajib. Ya. Kalau infak kita tidak wajib tadi bisa kita bantuan untuk fakir miskin begitu ya, infak kemanusiaan, infak bencana alam gitu ya. Jadi lebih luas daripada zakat begitu ya. Jadi ada yang wajib, ada yang tidak wajib begitu. Itu pengertian dari infak gitu ya. Nah, kalau sedekah lebih luas lagi begitu. Ini dia mencakup zakat, mencakup infak begitu ya, yang bersifatnya materi ataupun non materi gitu ya. Kalau kita sedekah itu kan juga termasuk sedekah begitu kan ya, dan itu kan bukan bagian dari materi begitu ya. Iya benar. Senyum gitu ya, sedekah gitu ya. Jadi maknanya lebih luas gitu ya. Kalau zakat tadi spesifik, ada syarat dan ketentuan berlaku. Kalau infak tadi lebih luas lagi daripada zakat begitu, ada infak wajib gitu ya, ada infak yang sifatnya sunnah begitu ya. Dan terakhir kalau sedekah itu lebih luas lagi cakupannya begitu ya. Bisa bersifat materi ataupun
non materi gitu ya. ya. Kita tersenyum itu termasuk sedekah gitu ya. Benar. Di sering-sering tersenyum berarti kan semakin sedekah, sering juga kita bersedekah sedekah, gitu ya. betul. Gitu kan Kak penjelasannya gitu ya. Kalau untuk wakaf, Oh ya untuk wakaf. Nah ini kayak sebenarnya terkait dengan pengkajian ZIS ya dan wakaf ini kalau kita itu terpisah begitu ya. Jadi secara umum kita mengenal wakaf itu istilahnya sesuatu yang ditahan begitu ya. Sesuatu yang ditahan tidak boleh habis dan harus bermanfaat untuk umat begitu ya. Kalau zakat itu bisa jadi dia habis begitu kan untuk dikonsumsi fakir miskin segala macam gitu ya. Tapi wakaf itu tidak, dia harus ditahan tetap nilainya dan tidak boleh berkurang gitu ya. Itulah gambaran kira-kira terkait dengan wakaf gitu ya. Kemudian yang untuk syarat tadi kan ada syarat berlaku nih, syarat ketentuan berlaku. Ini untuk zakat ini yang wajibnya siapa gitu. Kemudian syarat-syaratnya itu apa aja Bang? Kalau terkait dengan syarat yang pertama itu syarat harta barangkali ya terkait dengan zakat ya. Yang pertama itu syarat harta itu dia harus dimiliki secara penuh atau utuh gitu ya. Jadi jangan sampai harta itu bukan milik kita sepenuhnya begitu ya. Tapi yang sebelum dimiliki secara penuh itu, yang pertama itu zakat harus dari sumber yang halal gitu ya. Ya. Ini penting gitu ya, sumber yang halal dulu begitu ya. Kalau dia tidak sumber yang halal, berarti tidak boleh untuk dizakatkan gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir harta dari hasil ini jangan sampai lah ya, atau korupsi gitu ya. Oh saya ingin membersihkan harta korupsi saya dengan zakat, ya tidak seperti itu begitu ya. Jadi pastikan sumber harta yang kita miliki itu sumbernya halal gitu ya. Sumbernya halal. Yang kedua itu dimiliki secara penuh gitu ya, bukan harta titipan, bukan harta gadaian begitu ya, tapi kita miliki secara penuh gitu ya. Memang di bawah penguasaan kita begitu. Yang kedua, yang ketiga ya, pastikan harta itu berkembang gitu ya, bukan harta yang sifatnya dia benda mati gitu, tapi tidak berkembang gitu ya. Tapi pastikan itu berkembang gitu ya. Misalkan berkembang itu kita memiliki usaha begitu ya, memiliki rental atau apa gitu ya, bukan seperti rumah yang kita diami gitu ya, walaupun kita rumahnya mewah gitu ya, karena barangkali tidak ada masuk kategori harta yang wajib dizakati gitu ya. Itu yang keempat ya. Yang berikutnya harta itu harus surplus dari kebutuhan pokok begitu ya. Jadi kalau kurang dari kebutuhan pokok ya nggak wajib zakat jadi gitu ya. Jadi pastikan harta itu surplus dari kebutuhan pokok kita begitu. Nah yang kelima itu harus berlaku 1 tahun begitu ya. Jadi ada haul setahun gitu ya, haul setahun gitu ya. Nah ini hal yang umum syarat harta dikatakan dia wajib berzakat gitu ya. Yang pertama itu dimiliki secara penuh gitu ya. Yang kedua itu sumbernya halal gitu. Yang ketiga itu harta itu berkembang begitu ya, cukup nisab dan surplus dari kebutuhan pokok gitu ya. Dan untuk orang yang wajib berzakat begitu ya, bisa dikatakan wajib berzakat, yang pertama itu dia harus Islam gitu ya. Jadi kalau non Muslim itu dia tidak wajib berzakat gitu ya, tidak wajib berzakat. Yang kedua itu merdeka, merdeka gitu ya. Jadi kalau sekarang kan nggak ada budak begitu ya, nggak ada ya. Kalau dia jadi budak kan dia berhak menerima zakat begitu ya, bukan berkewajiban menerima zakat gitu ya. Yang pertama itu pastikan dia Islam, yang kedua itu dia merdeka gitu ya. Nah yang ketiga itu dia memiliki 1 nisab yang sudah menyatakan dia wajib membayar zakat begitu ya. Apakah itu sumbernya dari emas yang dia punya begitu ya, apakah itu dari tabungannya begitu ya, atau dari peternakannya dan segala macamnya gitu kan ya. Minimal 3 itu. Kalau orang itu bisa dikatakan dia wajib berzakat begitu. Begitu kan jika terkait dengan syarat ya, syarat harta dan syarat orangnya begitu ya. Oke. Kalau untuk apa nih Bang, jenis zakat itu sendiri gitu Bang? Iya. Ada apa aja gitu yang harus diketahui dan itu wajib ditunaikan gitu? Betul. Kalau kita baca sejarah kajian klasik terkait dengan zakat ya, zakat itu ada 5 begitu ya, seingat saya. Yang pertama itu berhubungan dengan zakat emas dan perak ya. Yang kedua itu berhubungan dengan hasil pertanian. Yang ketiga itu peternakan ya, peternakan. Yang keempat itu ada terkait dengan rikas begitu ya. Dan terakhir itu ada perdagangan gitu ya. Ini kajian literasi klasik kita gitu ya. Tapi di perkembangan zaman gitu ya, kita mengenal akhirnya ada zakat profesi gitu atau zakat penghasilan gitu ya. Ada zakat tabungan ya. Kalau dulu kan ada tabungan ya, sekarang kan ada tabungan gitu ya. Ada zakat saham gitu.
ada zakat hasil hewan ternak begitu ya. Jadi banyak perkembangannya begitu ya. Bahkan sampai zakat suku, zakat saham tadi udah ya, zakat saham gitu ya, sampai seperti itu gitu ya. Jadi perkembangan semakin banyak gitu ya. Yang awal mulanya hanya 5, sekarang berkembang semakin banyak gitu ya. Ada zakat profesi, ada zakat tabungan gitu ya, ada zakat saham dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi pertanyaan nih Bang, mungkin di luar sana juga masih banyak yang bertanya gitu. Zakat profesi ini mungkin banyak yang mungkin masih belum paham sebetulnya ini udah kerja nih gitu. Apakah dia wajib? Kadang ada juga yang nggak mau ngeluarin nih Bang. Ada yang gimana ya, mengakali mungkin gitu bayar zakat itu. Padahal itu sesuatu yang wajib untuk mensucikan harta kita juga ya Bang. Betul. Mungkin bisa dijelaskan Bang untuk zakat profesi ini bagaimana itu Bang? Baik, tadi di awal sempat kita jelaskan ya, ada kajian kitab klasik begitu ya, dan ada kajian kontemporer begitu ya. Jadi terkait dengan zakat profesi atau zakat penghasilan mungkin lebih tepatnya ya, bukan zakat karyawan ya. Zakat penghasilan atau zakat profesi ini memang ada di zaman kontemporer ya, di zaman kita sekarang ini ya. Kalau sebelum-sebelumnya memang tidak ada begitu ya. Dan memang di lapangan ya antara ulama pun berbeda pendapat begitu ya. Memang ada zakat profesi atau zakat penghasilan ini, memang ada juga yang mengatakan tidak ada begitu ya. Nah, kami dari lembaga amil zakat tentu kan ini mengamati fenomena ini gitu ya. Tentu tidak ketika ada yang meyakini itu ada ya kita terima begitu ya. Kalau dia meyakini tidak ada zakat profesi juga tidak masalah begitu ya. Kita terima zakat emasnya gitu ya. Kita terima zakat perdagangannya gitu ya. Jadi gambaran seperti itu terkait dengan zakat profesi atau zakat penghasilan gitu ya. Ini teruntuk orang yang bekerja misalkan ya, atau dia mempunyai profesi sebagai dokter gitu ya, sebagai pengacara, orang bekerja di karyawan begitu ya, termasuk misalkan pegawai pajak begitu ya, pegawai pegawai swasta segala macam gitu ya. Ketika dia sudah memenuhi nisab gitu ya dan cukup haulnya begitu, dia wajib mengeluarkan zakat begitu ya. Itu gambaran terkait dengan zakat profesi begitu atau zakat penghasilan tadi. Oke. Kemudian kalau untuk pembayarannya zakat profesi ini itu kapan tuh Bang? Satu per tahun, per bulan atau bagaimana? Ya, terkait dengan pembayaran zakat profesi ini, kalau kita melihat yang berlaku di masyarakat ya, dan juga kita baca ada dari keputusan atau fatwa MUI itu bisa dibayar bulanan, bisa juga dibayar tahunan. Polanya seperti itu. Nah, bisa dibayar bulanan itu ketika kita menerima gaji atau penghasilan kita. Atau bisa juga dibayar per tahun gitu ya, dengan mengakumulasikan gaji bulanan tadi gitu ya. Setelah cukup haulnya setahun, itu dikurangi pengeluaran segala macamnya ya, dikali 2,5% gitu ya. Itu yang kita keluarkan untuk zakat penghasilan kita. Oke. Ya. Berarti emang syarat dan ketentuannya harus berlaku ya. Betul, tadi terkait dengan zakat ya. Kalau misalnya saya nih udah kerja nyampe haulnya gitu 1 tahun, tapi ada hutang nih Bang misalnya, itu dan pasti dikurangin dong dari gaji gitu kan. Itu kalau kayak gitu permasalahannya itu bagaimana untuk zakat profesinya Bang? Ya, terkait dengan penghitungan zakat profesi ya, terkait dengan hutang segala macamnya, itu bisa jadi faktor pengurang tadi ya, bisa jadi faktor pengurang. Dan di masyarakat juga ada berlaku juga dua kebijakan atau dua sikap masyarakat ya, terkait dia mengeluarkannya dari netonya dulu gitu ya, atau dari brutonya dulu begitu. Kalau kita keluarkan dari netonya dulu kan berarti dikurangi kebutuhan pokok kita, kurang makan kita, sandang kita, pangan kita, hutang kita begitu ya. Dikurangi, sisanya baru keluarkan zakat gitu ya. Ada juga yang berpendapat untuk lebih kehati-hatian gitu ya, langsung dipotong dari brutonya. Brutonya sekian juta misalkan, langsung dipotong 2,5% gitu ya. Dia tanpa melihat pengeluaran tadi gitu. Ada juga yang seperti itu begitu ya. Jadi memang secara prinsip kita kembalikan lagi ke masyarakat begitu ya. Memang pola penghitungannya ada dua juga pandangan masyarakat begitu ya. Ada yang dihitung dari netonya begitu ya. Ada yang dihitung dari brutonya begitu ya. Ketika dia punya hutang, kalau dia berkeyakinan, wah saya tidak cukup nih, saya hitung dari netonya gitu dia. Ketika dihitung tidak wajib berzakat begitu ya. Tapi dia bisa mengeluarkan infak begitu ya. Tapi ketika dia menghitung dari netonya gitu ya, ketika dia dapat gaji gitu ya, THP-nya sekian gitu ya, THP-nya sekian, wah langsung saya potong 0,5% gitu. Ada juga seperti itu gitu ya. Serahkan ke masyarakat begitu ya untuk cara menghitungnya begitu ya.
relatif fleksibel. Dikembalikan gitu ya. kepada yang Iya. mau berzakat Iya. aja gitu. Tapi memang sebagian untuk kehati-hatian lebih baik dihitung dari bruto begitu ya, kan seperti itu. Oke. Kemudian untuk yang zakat profesi ini kemana harus diserahkan gitu Bang? Mungkin mencari saya mau zakat nih, tapi Iya, kemana yang mau diserahkan gitu? Iya, iya. Kalau secara berarti lembaga berarti ya. Iya, betul. Terkait dengan penyaluran ya kemana harus dititipkan gitu ya, pemerintah secara undang-undang sudah ada 2 lembaga yang berwenang gitu ya. Yang pertama itu Basnas, Badan Amil Zakat Nasional gitu ya. Yang kedua itu adalah Lasnas gitu ya, lembaga swasta yang dibuat oleh masyarakat gitu ya. Seperti salah satunya rumah zakat begitu ya. Masyarakat bisa menitipkan bisa ke Basnas gitu ya, ataupun ke Lasnas rumah zakat begitu ya. Bisa ke lembaga. Berarti selain lembaga mungkin ke perorangan itu juga bisa Bang? Ke perorangan secara prinsipnya boleh juga gitu ya. Boleh juga. Kalau untuk syaratnya itu gimana Bang yang penerima zakat ini Bang? Penerima zakat ya. Kalau untuk penerima zakat kan tadi di awal untuk penerimanya juga jelas orangnya begitu ya. Orangnya tertentu juga begitu ya. Dalam surat At-Taubah disebutkan innama shadaqatu untuk fakir miskin, untuk amilin, untuk mu'alaf ya, untuk gorimin orang yang berutang, untuk rikob ya, budak begitu ya, untuk fisabilillah dan musabil gitu ya. Jadi selama dana zakat itu disalurkan untuk 8 golongan ini gitu ya, atau 8 asnam itu bisa gitu ya. Gitu. Pastikan 8 orang ini penerimanya begitu ya. Oke. Ada syarat dan ketentuan Ada syarat berlaku ketentuan lagi. gitu ya. Jadi nggak serta-merta kita melihat ada orang tengah jalan gitu ya, wah kasihan kayaknya nih, kita kasih zakat begitu ya, kurang tepat juga gitu ya. Ataupun ketika kita ingin memberikan secara langsung ya, minimal kita paham dengan orang itu, kita kenal dengan orang itu, bahwasanya orang itu memang masuk kategori berhak menerima dana zakat begitu ya. Pastikan kita kenal gitu ya. Jadi kalau kita tidak kenal ingin memberi, ya bisa dari sumber dana yang lain ya infak, sedekah kan bisa begitu ya, pola seperti itu. Misalkan orang-orang yang minta-minta segala macam gitu kan ya, saya ingin zakat saya ini, dan tidak tahu profesinya jangan-jangan minta-minta gitu ya, kamu seperti itu. Nah jadi pastikan dulu kita tahu orang ini kalau kita ingin memberi, dia masuk kriteria 8 golongan yang berhak menerima zakat tadi gitu ya, pastikan gitu ya, pastikan kita kenal ya. Jadi kalau kita tidak kenal, ya bisa dari sumber dana yang lain gitu ya, infak, sedekah bisa seperti itu. Kalau untuk ke lembaga tadi Bang, itu keuntungan bagi si pemberi zakat ini ya, muzakinya kalau diserahkan ke lembaga itu apa gitu? Jadi kalau kami di lembaga, bukan karena kami lembaga nih ya, jadi memang menyarankan untuk muzaki itu menitipkan zakatnya ke lembaga begitu ya. Yang pertama keuntungan dari muzaki begitu ya. Muzaki itu bisa mendapatkan bukti stor zakat. Nah, bukti stor zakat ini bisa dilampirkan ketika kita membayar pajak, dilampirkan di SPT kita. Bisa jadi faktor pengurang penghasilan kena pajak begitu ya. Itu bisa dipakai begitu untuk muzaki kita. Di sisi lain juga dengan menitipkan ke lembaga amil zakat begitu ya, ini juga lebih menjaga hati ya untuk para muzaki atau donatur itu ya, ketika memberikan langsung itu kan kadang-kadang timbul rasa ria gitu, ingin dipuji, ingin apa gitu ya. Tapi dengan menitipkan ke lembaga, ya minimal rasa ini hilang gitu ya, rasa ria atau ingin rasa dipuji segala macam itu hilang gitu ya. Dan yang ketiga bisa jadi ya orang yang kita beri zakat tadi itu ya merasa direndahkan itu derajatnya begitu ya, kalau kita memberikan langsung gitu ya. Tapi kalau dititipkan ke lembaga amil zakat begitu ya, donatur kan tidak tahu atau muzaki tadi tidak tahu, dia tidak secara langsung gitu ya. Kan kami yang memfasilitasi donatur tadi memberikan kepada mustahik ya, atau yang berhak menerima zakat gitu ya. Jadi rasa hutang budi si mustahik kepada muzaki itu berkurang begitu ya. Jadi minimal 3 itulah keuntungan muzaki ya atau donatur menyalurkan zakatnya ke lembaga amil zakat begitu ya. Yang pertama mendapatkan bukti stor zakat, bisa dilampirkan di SPT pajak ya. Yang kedua untuk hati-hatian muzaki tadi ya, untuk dari rasa menghindari diri dari sifat-sifat yang tercela juga lah ya Bang. Betul gitu ya. Dan yang ketiga kita menjaga hati si penerima manfaat tadi gitu ya. Minimal itulah gitu ya, ketika diserahkan ke lembaga amil zakat begitu. Oke. Mungkin ini Bang, terakhir ya kali ya. Perbedaan zakat mal dengan zakat fitrah mungkin ini sedikit Bang.
Kalau zakat itu kami dibagi dua ya. Iya. Yang pertama itu ada zakat fitrah, yang kedua zakat mal begitu ya. Nah, kalau mayoritas masyarakat itu tahu zakat fitrah gitu Iya, ya. benar. Sangat jarang yang tahu zakat mal gitu ya. Ya kalau zakat fitrah itu kewajiban kita, diri kita ya, kewajiban fitrah kita ya sebagai manusia yang harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri itu harus dikeluarkan begitu ya. Itu tatarannya berapanya sudah ada ketentuannya begitu ya. Bahkan bisa dalam bentuk beras begitu ya, ataupun dalam bentuk uang itu dipersilahkan begitu ya. Kalau zakat mal gitu itu zakat dari harta kita gitu ya. Kalau zakat fitrah tadi itu membersihkan diri kita atau jiwa kita. Kalau zakat mal itu membersihkan harta kita ya, harta kita. Contoh-contohnya tadi begitu ya. Ada zakat emas, perak gitu ya. Ada zakat pertanian, ada zakat perdagangan, peternakan ya. Zakat profesi atau zakat penghasilan gitu ya. Dan lain sebagainya begitu ya. Banyak begitu ya. Itu perbedaannya. Oke, nah itu dia Tribuners, pembahasan kita tadi sudah banyak dijelaskan sama Bang Indra ini ya. Dan jangan lupa untuk bayar zakat pastinya Bang. Iya, betul. Kalau udah punya penghasilan sendiri, ya ayo bersihkan hartanya gitu. Cari keberkahan gitu ya Bang ya. Dan di akhir Ramadan tentunya ada nanti zakat fitrah yang harus ditunaikan itu. Ya. Setiap makhluk hidup itu ya Bang yang hidup. Kalau untuk zakat fitrah bisa ditunaikan di awal Ramadan bisa gitu ya. Iya. Bisa ditunaikan di awal Ramadan. Bahkan ada juga yang inginnya 2 hari sebelum sholat Id begitu ya, atau sebelum sholat Id ya mengeluarkan zakat juga ada begitu ya. Afdolnya Bang, waktu pembayaran zakat fitrah ini Bang? Kalau secara umum selama bulan Ramadan pun tidak masalah Selama gitu ya. Ramadan nggak Cuman apa-apa. ada yang mencari keutamaannya begitu ya. Oke. Wah, saya ingin bayarnya sebelum sholat Id gitu ya. Kalau dia bisa menemukan orang langsung menerima tidak masalah gitu ya. Kalau dia dititipkan ke lembaga gitu kan, wah mepet waktunya itu bersiko juga begitu ya. Bersiko tidak tersalurkan gitu ya. Makanya diperbolehkan ya, sebagian ulama mengatakan di awal Ramadan pun boleh gitu ya untuk pembayaran zakat fitrahnya. Biar lebih tenang juga nanti ya, Biar lebih tenang di juga akhir-akhir gitu ya. nggak keburu nih Nggak keburu, mepet-mepet ya. waktunya gitu Waktunya ya. lupa gitu kan. Iya, maksudnya lupa. Jatuhnya Besoknya udah sholat aja. Sholat gitu ya. Oke, ini paling delas deh kayaknya Bang. Sesuatu yang penting ini, cara menghitung zakat penghasilan ini. Mungkin masih ada yang nggak tahu gimana caranya, Betul. gimana bagi-baginya gitu. Bisa dijelaskan Bang? Jadi terkait dengan menghitung zakat ini ya, kalau memang tidak bertemu dengan amil zakat ya, Tribuners bisa ngulik di web kita juga ada ya, di web rumah zakat, kalkulator penghitungan zakat gitu ya. Itu sangat simpel gitu ya. Mungkin Kalkulator penghitungan zakat. Kalkulator zakat. Kalkulator Oke. zakat ya. Jadi di sini ya sudah ada apa namanya, pilihan-pilihan zakatnya sudah ada. Mungkin bisa diarahkan ke kamera mungkin Bang, biar Ada, lebih ya. jelas ya sama teman-teman. Di sini ada zakat penghasilan, ada zakat tabungan, ada zakat perdagangan, ada zakat emas ya. Yang ditampilkan 4 ini begitu ya, Kak Dika ya. Ini cara pembayaran juga jelas gitu ya. Kita kalau zakat penghasilan tadi mau dibayar bulanan juga bisa ya, mau dibayar per tahun juga bisa. Di sini ada penghasilan ya, misalkan 10 juta ya, kita tampilkan 10 juta. Terus kita mempunyai pendapatan lain ya, semacam bonus atau THR, kita tampilkan juga di sini gitu ya. Terus yang kolom berikutnya ada pengeluaran atau kebutuhan pokok ya, termasuk utang dan segala macamnya begitu ya. Nah nanti di sini akan keluar otomatis begitu ya. Orang tadi wajib tidak membayar zakat atau belum wajib membayar zakat gitu ya. Dan untuk hitungannya juga nanti keluar dia tuh hitungannya ya. Hitungan sudah ada gitu ya. Dan untuk penghitungan di sini di web ini ya, itu sudah diupdate ya berdasarkan update harga emas gitu ya. Jadi kita standarnya harga emas begitu ya terkait dengan penghitungan zakat ini. Harga emas per gram ini contoh hari ini ya. Ini contoh hari ini 1 juta sekian ya untuk harga emas begitu ya. Jadi kalau nisab nisabnya itu 85 gram emas. Kalau dihitung per bulan itu sekitar 7.700.000 rupiah gitu ya. Ini ketika kalau dia sudah berpenghasilan ya, seorang karyawan atau seorang pekerja gitu ya, atau dokter ya, dia sudah berpenghasilan di atas ini atau minimal 7.700.000 sekian ya, ditambah dengan pendapatan lain gitu ya. Kalau dia ada kebutuhan lain gitu ya, bisa dikurangi ya. Tapi kalau dia tidak langsung dari brutonya ya, langsung keluar nominalnya gitu ya. Misal kita contoh ya kayak, ini misalkan penghasilan kita per bulan itu 10 juta ya. 10 juta. Kita dapat bonus dan segala macamnya ya, misalkan sekitar 2 juta sebulan ya. Nah ini kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok ini
misalkan tidak ada ya, kalau di kalkulatornya langsung dia otomatis dihitung dari bruto begitu ya. Walaupun kita cantumkan biasanya tidak ini ya, tidak berefek dia ya, karena dihitung dari bruto gitu ya. Nah, keterangannya di sini langsung wajib membayar zakat begitu ya. Nah, total zakatnya berapa yang harus bayar sebulan? Itu sebesar Rp250.000 gitu ya. Jadi sangat mudah gitu ya, sangat simpel. Bahkan di sini juga ada langsung di ada pilihan untuk membayar zakat secara langsung gitu ya. Nah, kita coba klik lagi. Dan ini pilihannya banyak untuk pembayarannya. Bisa melalui transfer, bisa melalui virtual account, e-wallet segala macam gitu ya. Jadi diberi kemudahan untuk orang menunaikan zakat gitu ya. Jadi sangat terbantu lah insya Allah dengan kalkulator pembayar zakat ini begitu ya. Di mana aja bisa diakses gitu ya Bang? Di mana aja bisa diakses. Makin mudah gitu, nggak perlu mikirin ngitung-ngitung lagi berapa ya gitu. Sekarang udah ya. ada kalkulatornya gitu. Ya. Tinggal tinggal melalui web atau aplikasi gitu ya, sudah tertunaikan zakatnya gitu. Berarti aplikasinya juga ada ya Bang? Ada aplikasinya ya. Tinggal download aja nanti. Download saja gitu ya. Kalau udah nyampe bulanannya gitu kan, udah nyampe haulnya, tinggal cek kalkulator zakat. Kalkulator zakat begitu ya. Tinggal bayar di sana. Kalau tidak masuk wajib zakat, dia bisa berinfak begitu. Oke, iya. Kan yang penting kan semangat berbaginya yang kita tumbuhkan begitu ya. Ketika tidak masuk kategori wajib zakat ya. Bahkan kadang-kadang dibanding zakatnya, infaknya orang lebih besar gitu ya. Itu sering kita temui gitu ya. Ya berzakat misalkan sebulan itu 1 juta begitu, infaknya sebulan yang kadang bisa lebih dari 1 juta gitu ya. Masya Allah. Kan hanya 2,5% ya dari harta kita gitu ya. Kalau kita berinfak ya bisa 10% gitu ya, 50% juga bisa gitu kan ya. Yang jelas semangat untuk kita untuk berbagi begitu ya. Tapi kalau zakat tadi memang udah kewajiban ya, nggak bisa nggak bisa ditepatik lagi gitu terkait dengan skemanya segala macamnya gitu. Kalau infak ini emang datang dari hati Betul ya. Emang keikhlasan kita gitu untuk berbagi. Gitu ya. Dan alhamdulillahnya untuk Indonesia ya, kita tuh dikenal dengan negara yang paling dermawan untuk masyarakatnya. Indonesia gitu ya, nomor 1 di dunia paling dermawan gitu ya. Indonesia. Benar, alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah sekali warga Indonesia ya, Masya Allah. Nah Tribuners, itu dia bincang-bincang kita perihal zakat ini, dan semoga apa yang disampaikan sama Bang Indra tadi bermanfaat tentunya untuk kita dan bisa diamalkan bagi Tribuners yang di rumah. Dan untuk Bang Indra terima kasih sudah berbagi bersama kita di sini, dan semoga lain kali bisa mampir lagi, kita berbincang lagi mengenai hal-hal menarik lainnya ya kali ya. Dan Tribuners, itu dia podcast tamu kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.